Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang persentase kemenangan 4 tim yang akan berlaga di turnamen FIFA Series 2026 Jakarta. Simak penjelasannya berikut ini dan mari berdiskusi di kolom komentar. Oke, sebentar lagi Jakarta bakal jadi tuan rumah turnamen FIFA Series 2026. Nah, pertanyaannya cuma satu kan, siapa yang bakal keluar sebagai juara? Yuk kita kupas tuntas prediksi dan peluang 4 negara yang siap bertarung di lapangan. Langsung aja kita mulai. Jadi, dari 4 negara yang ikut serta ini, siapa sih yang punya kans paling besar buat angkat trofi di Jakarta? Mungkin udah ada satu nama yang kepikiran sama kalian ya. Tapi, kira-kira data dan analisisnya mendukung gak ya? Mari kita lihat bareng-bareng. Panggung FIFA Series Jakarta ini benar-benar unik loh. Soalnya, kita punya 4 tim dari 4 konfederasi yang beda-beda banget. Masing-masing tuh bawa gaya main dan kekuatan yang khas. Nah, inilah yang bikin analisis peluangnya jadi seru banget buat dibedah. Ini dia nih para kontestannya. Yang pertama, jelas tuan rumah kita, Indonesia. Terus ada penantang dari Eropa, yaitu Bulgaria. Dari Oseania, ada Kepulauan Solomon. Dan wakil dari CONCACAF, Saint Kitts dan Nevis. Wah, ini perpaduan yang menarik banget. Nah, ini dia nih yang paling bikin penasaran, angka prediksinya. Coba lihat deh, Indonesia mendominasi banget dengan peluang 70%. Jauh banget ninggalin Bulgaria di 20% dan Kepulauan Solomon di 10%. Sementara Saint Kitts dan Nevis, menurut analisis, jalannya bakal terjal banget. Kenapa bisa begitu ya? Yuk kita cari tahu alasannya. Oke, udah nggak kaget lagi ya. Kita bakal mulai dari sang favorit utama. Semua analisis kayaknya menunjuk ke satu arah yang sama, yaitu skuad Garuda, tim nasional Indonesia. 70%. Gila, angka yang gede banget kan? Ini nunjukin betapa tingginya ekspektasi para pengamat ke skuad Garuda. Tapi, apa sih yang bikin mereka jadi unggulan skuad ini? Jadi kenapa angkanya bisa setinggi itu? Pertama ya jelas banget faktor tuan rumah. Main di Jakarta di depan puluhan ribu supporter yang fanatik, wah itu bisa jadi tenaga ekstra. Terus kita juga nggak bisa tutup mata sama performa timnas yang grafiknya terus naik beberapa tahun ini. Ditambah lagi kekuatan skuad sekarang dianggap salah satu yang terkuat dalam sejarah. Kombinasi maut inilah yang jadi alasannya. Tapi sebuah turnamen nggak akan seru kalau jagoannya jalan mulus-mulus aja kan? Nah, sekarang kita pindah ke tim yang diprediksi bakal jadi batu sandungan utama buat Indonesia, yaitu Bulgaria. Dengan peluang sekitar 20%, Bulgaria ini jelas bukan tim yang bisa dianggap enteng. Mereka ada di posisi kedua dalam prediksi, yang artinya mereka adalah penantang paling serius buat merebut gelar dari tuan rumah. Slide ini benar-benar nunjukin dilema yang dihadapi Bulgaria. Di satu sisi, mereka punya modal kuat, peringkat FIFA lebih tinggi dan pengalaman segudang di kompetisi Eropa. Tapi, di sisi lain, mereka harus ngelawan musuh tak kasat mata, cuaca Jakarta yang panas dan lembab, plus tekanan mental main di depan supporter lawan yang super berisik. Ini tantangan adaptasi yang gak main-main. Sekarang, yuk kita intip tim-tim yang mungkin aja bisa bikin kejutan. Mereka lah para kuda hitam yang bisa merusak semua prediksi yang udah kita bahas tadi. Di sini, kita punya 2 tim underdog. Kepulauan Solomon, peluangnya sekitar 10%, dan senjata rahasia mereka itu gaya main yang super cepat dan semangat membara yang bisa bikin lawan kelabakan. Sementara itu, Saint Kitts dan Nevis emang punya tantangan paling berat dari segi kekuatan dan pengalaman. Tapi, ingat, di sepak bola, tim yang datang tanpa beban tuh seringkali bisa main lepas dan malah jadi berbahaya. Nah, setelah ngelihat semua angka dan analisis, kita harus ingat satu hal yang paling fundamental dalam olahraga, apalagi di sepak bola. Yap, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Prediksi di atas kertas itu cuma satu hal, tapi di lapangan hijau selama 90 menit, apapun bisa terjadi. Sejarah udah ngebuktiin itu berkali-kali kan? Jadi pertanyaannya balik lagi ke awal. Apakah sang favorit, Indonesia, bakal sukses memenuhi ekspektasi super besar di kandang sendiri? Atau jangan-jangan kita bakal lihat salah satu kuda hitam, nulis ulang ceritanya dan bikin kejutan besar di Jakarta? Kita saksikan aja nanti ya. Kalau menurut kalian?